dalam di dalam pasal 4 1 Yohanes ya, di dalam 1 Yohanes pasal 4 ini dijabarkan ciri-ciri orang yang bersekutu atau manunggal dengan Allah. Seperti yang dikatakan dalam Yohanes 3 ayat 24. Barang siapa menuruti perintahnya, ia di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dan demikianlah kita tahu ya, bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu roh yang telah ia karuniakan kepada kita. Gitu ya. Jika kita bergairah atau berusaha taat untuk melakukannya, melakukan perintahnya. Ya. Jadi di sini ada potensi kita manunggal dengan Allah jika kita taat. Tetapi jika kita tidak bergairah atau tidak melakukan perintahnya, maka kita belum berada di jalan untuk bisa manunggal dengan Allah. Ya, jadi 1 Yohanes 3 ayat 24 berkata demikian, penjabarannya ada di pasal 4 ayat 1 sampai 12. Nah, ini kita mau baca. Silakan Pak Andoko. 1 Yohanes 4 ayat 1 sampai 12. 1 Yohanes 4 ayat 1 sampai 12. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah, sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Mereka berasal dari dunia, sebab itu mereka berbicara tentang hal-hal duniawi dan dunia mendengarkan mereka. Kami berasal dari Allah, barang siapa mengenal Allah, ia mendengarkan kami. Barang siapa tidak berasal dari Allah, ia tidak mendengarkan kami. Itulah tandanya roh kebenaran dan roh yang menyesatkan. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasihnya sempurna di dalam kita. Oke, terima kasih Pak Andoko. Oke, kita masuk ya. Tadi kita sudah mendengar bahwa Allah dengan rohnya itu bisa menyatu dengan kita. Ya, jangan berpikir kita jadi Allah yang maha besar, bukan seperti itu. Manunggaling kawula Gusti, manunggal dengan Allah berarti gairah Allah ada di dalam kita. Roh Allah di dalam kita. Kita melakukan firman-Nya itu. Ya. Jadi mungkinkah hal itu? Mungkin. Gitu ya. Namun masalahnya kita harus ngecek. Kalau kita gini, kebanyakan orang Kristen sudah merasa manunggal dengan Tuhan. Seorang Kristen umumnya merasa sudah di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam dia. Nah, itu masalahnya merasa. Padahal kekristenan bukan perasaan. Sekali lagi, kekristenan bukan perasaan. Yohanes mengatakan ujilah masing-masing roh, ujilah tiap-tiap roh. Kalau Anda mengerti apa yang dimaksud roh, kalau Anda tahu roh ini
terang atau gelap, roh ini Tuhan atau setan, gitu ya, Tuhan atau hantu, baru Anda bisa memastikan Anda di dalam Tuhan atau Tuhan di dalam dia. Jadi harus menguji, ya. Kita harus menguji setiap roh. Roh di sini bukan berarti hantu, namun setiap gairah atau semangat, spirit, gitu ya. Spirit. Apakah manusia itu bertindak atau bersikap seperti Tuhan atau seperti hantu, seperti setan maksudnya? Saya ulangi. Roh di sini bukan berarti hantu. Namun setiap gairah atau semangat manusia, ya, setiap gairah atau semangat manusia untuk bertindak atau bersikap. Gairahnya ini mirip gairah setan atau mirip gairah Tuhan. Gitu. Masalahnya kekristenan sudah salah paham atau terkunci. Dipikir yang namanya roh itu pasti selalu pribadi atau hantu. Gitu ya. Tidak tepat Bapak Ibu, salah. Karena yang namanya roh penuma itu bisa pribadi, ya pribadi atau esensi manusia, dalamnya manusia, gitu ya, roh, gitu ya. Bisa juga angin, bisa juga semangat. Makanya di dalam terjemahan baru bukan Holy Ghost, Roh Kudus itu bukan Holy Ghost. Ya. Tetapi di terjemahan baru, Roh Kudus itu Holy Spirit. Semangat yang kudus. Bukan hantu kudus. Ya, meskipun bisa saja kita memahami Roh Kudus itu juga sebagai pribadi bisa memang. Tetapi kita harus lihat konteks kalau baca itu, gitu ya. Sebab tidak semua gairah yang membuat seseorang melayani atau berbuat baik berasal dari Allah. Kita harus benar-benar bisa presisi melihat, ini roh siapa? Aku ini dikuasai roh siapa? Roh Tuhan atau roh hantu? Roh Tuhan atau roh setan? Roh Tuhan atau roh mamon? Gairah apa yang menggerakkan hidupku? Gairah apa yang membuat aku melayani Tuhan? Ya pasti Roh Kudus Pak, untuk melayani Tuhan pasti Roh Kudus, belum tentu. Ada orang melayani Tuhan, gairahnya kepingin terkenal. Apa itu dari Tuhan? Enggak. Ada orang melayani Tuhan kepingin ngetop, kepingin posisi. Tuhan Yesus, kalau aku ikut engkau, anak-anakku ikut engkau, berikanlah pada anak-anakku di posisi di sebelah kanan dan sebelah kirimu. Nah itu kan motif. Kamu nggak tahu apa yang kamu katakan. Tuhan Yesus ngomong seperti, berarti belum mengerti dia. Ya, ada orang melayani Tuhan dengan motif apa? Untung rugi. Kalau aku melayani Tuhan, aku diberkati. Apakah ini motif yang benar? Enggak, ya. Mungkin kita dulu berpikir ini motif yang benar, tetapi tidak. Sekali lagi saya ulangi, tidak setiap gairah yang membuat seseorang melayani atau berbuat kebaikan berasal dari Tuhan. Banyak orang bermurah hati, memberi, bahkan memberi persembahan, memberi perpuluhan, memberi apapun gitu ya. Banyak. Tapi kalau gairahnya ingin kembali 30, 60, 100 kali lipat, itu gak ada rohani-rohaninya Bapak Ibu. Pak itu kan hukum tabur tuai. Ya hukum tabur tuai biarlah Tuhan yang melaksanakan itu, karena itu hukumnya Tuhan. Kita jangan berpikir itu. Tuhan mengajarkan kalau kita memberi, tangan kiri, tangan kanan tidak boleh tahu. Jangan berharap kembali, berikanlah dengan tulus. Banyak kan kekristenan diajarkan, berilah maka kau akan diberi. Itu ngomong hal apa? Lihat konteks, Bapak Ibu. Kalau kita memberi
dengan dasar ingin dikembalikan 30, 60, 100, Anda tidak tulus. Anda jadi umat yang oportunis, berbisnis dengan Tuhan. Nah ini gairah, ini kan gairah. Gairah-gairah ini loh, Anda cek gairah apa yang ada dalam diri Anda. Kalau tidak belajar tidak bisa, makanya saya ngotot, ya, istilahnya kayak mendesak gitu ya, Anda untuk belajar itu apa sih? Supaya Anda tahu melakukannya dengan ketepatan. Jangan melakukan dengan kebodohan. Pak, enggak perlu pinter-pinter Pak. Lalu buktinya orang yang disalib di pinggir Tuhan itu begitu hampir mati percaya Tuhan langsung masuk Firdaus. Loh, kenapa Anda selalu pakai contoh orang itu? Ya. Kenapa orang Kristen selalu pakai contoh orang yang disalib di samping Yesus? Kenapa orang Kristen tidak memilih mengambil contoh untuk kehidupannya murid-murid Tuhan yang 4 tahun belajar? Lah kok milih enak itu? Seandainya pun sama-sama masuk Firdaus, belum tentu loh upahnya sama, belum tentu loh mahkotanya sama, belum tentu loh kepercayaannya sama. Enggak mungkin sama, Bapak, Ibu. Allah itu adil. Ya. Kita harus melihat kenapa Yohanes menekankan hal ini. Kenapa Yohanes menekankan tidak setiap gairah yang membuat seseorang melayani atau berbuat kebaikan berasal dari Allah. Kenapa Yohanes menekankan menguji tiap-tiap roh? Kenapa? Karena saat itu kekristenan dikepung dengan 2 pemahaman sesat. Ya. Kita harus ingat saat itu bahwa sikon saat itu kekristenan dikepung aliran sesat, gnostis, yang mengandalkan pengetahuan saja, dan legalisme yang mengandalkan perbuatan saja. Ingat, kekristenan saat itu lagi dikepung, hanya mengandalkan pengetahuan dan hanya mengandalkan perbuatan. Yang hanya mengandalkan pengetahuan itu orang-orang gnostis, filsafat Yunani, dan yang mengandalkan perbuatan itu orang-orang Yahudi yang penting lakukan hukum. Enggak seperti itu. Yang penting bukan cuma melakukan hukum, tapi kamu mengerti apa yang kamu perbuat. Yang penting bukan cuma mengerti saja, tetapi ada bukti dari pengertian itu. Nah itu loh. Ya, jadi Yohanes menekankan gairahnya apa, motifnya apa, itu orang harus tahu. Tindakannya benar salah apa tidak, tepat atau tidak, ya, itu juga harus mikir sesuai dengan apa yang dia pahami. Gairahmu apa? Ketahuan dari apa? Hatimu. Perbuatanmu baik atau benar, hatimu bagaimana? Kalau tidak sinkron, kalau tidak sama, itu bukan dari Tuhan, itu palsu. Gitu ya. Hati manusia tidak terselami. Perbuatan baik bisa berasal dari motif yang salah. Perbuatan baik bisa berasal dari motif yang salah. Ini kemelesetan. Makanya dikatakan oleh Yohanes, ujilah setiap roh. Kata-kata itu memakai kata dokimaso. Paham ya, Anda kan sudah mengerti harusnya ya. Dokimaso, sebuah istilah metalurgi untuk menguji keaslian sebuah logam. Dokimaso, masukin tanur, bisa dibedakan mana emas, mana tanah, mana emas, mana perunggu. Nanti dipisah. Ya, itu ujian. Ujilah. Maksudnya apa? Ujilah dengan sungguh-sungguh. Ujilah dengan tingkat derajat kepanasan yang tinggi. Maksudnya jangan asal sekedar nguji. Menguji batin kita itu harus benar-benar diperlukan apa?
derajat tingkat tinggi, gitu ya. Harus mendalam, harus jujur, harus benar-benar berani sakit. Orang berani jujur, berani sakit bahwa dirinya masih sakit jiwa, gitu ya. Mengakui dirinya sakit jiwa itu kan nggak gampang. Ya. Harus berani kalau kepingin benar. Ujilah tiap-tiap roh, ujilah gairah. Kamu melayani hanya kepingin ngetop. Kamu melayani hanya kepingin PK, persembahan kasih. Ya, Tuhan tahu, jangan dipikir tidak tahu. Ingat pelajaran sebelum ini, yang masih satu perikop, nuranimu akan jadi saksi besok di penghakiman. Nah, itu pentingnya Anda mengetahui nurani Anda. Ya. Ada yang menginjil karena motif uang, ada yang menginjil karena kepingin popularitas, kepingin ngetop, kepingin tersohor, dicap teolog, dicap pendeta besar, ada. Mungkin dia sudah tidak kepingin uang karena uang sudah mengalir. Tetapi ada yang orang masih kepingin kemuliaan. Dan akhirnya mencuri kemuliaan Tuhan. Aku kepingin jadi teolog besar, pendeta besar. Pendeta besar, 100 kilo lebih. Itu berat, ya, bukan besar. Hal-hal seperti ini tidak bisa dikatakan telah manunggal dengan Allah. Sehebat apapun karisma seseorang, pesona seseorang. Tetapi kalau ada muatan-muatan, ya mineral-mineral muatan istilahnya Pak Eras, mineral-mineral ikutan, itu tidak bisa manunggal dengan Allah. Kenapa? Allah itu murni. Berarti untuk menyatu dengan Allah, untuk manunggal dengan Allah, itu berarti harus murni juga kita. Benar-benar murni, nolong yang niatnya nolong, khotbah niatnya yang memberkati, mencerdaskan umat, bukan menipu umat. Benar-benar murni. Ini loh berat Bapak Ibu. Orang tulus tuh ya, orang tulus itu ya, cobaannya satu, tekun apa enggak. Kadang-kadang orang tulus itu capek, gitu. Sudah menyampaikan kebenaran, sungguh-sungguh, murni, tanpa mineral ikutan, ya. Kadang-kadang nggak didengar, nggak direken. Bukan untuk kuat gagah dirinya loh ya, tapi kadang-kadang kok percuma ya aku khotbah, nah gitu. Tapi ini pun kan harus memperbaiki diri, nggak boleh seperti itu. Rasa capek ini kan nggak boleh dituruti. Tapi ada loh rasa lelah itu. Nggak dianggap, diremehkan, ada. Bukan kepingin dihormati, cuman kadang-kadang kok capek ya, ngotbahi orang nggak mau denger, nggak mau belajar, apalagi, wah itu capek loh. Ada yang seperti itu Bapak Ibu. Nah, masing-masing kita harus menguji roh ini, termasuk si pengkhotbah juga harus menguji. Supaya kita tahu pasti kita tuh manunggal dengan Tuhan apa tidak. Atau sekedar merasa di dalam Tuhan. Sok yakin di dalam Tuhan. Aku di dalam Tuhan sekarang Bu, Pak. Maksudnya sudah jadi Kristen. Belum Bapak Ibu. Belum. Di dalam Yohanes 4, di dalam 1 Yohanes 4 ini ada ciri-ciri ya. Ciri-ciri manusia yang manunggal dengan Allah. Yaitu 1, mengakui inkarnasi anak. Kita baca ya, 1 Yohanes 4 ayat 2 sampai 3. 1 Yohanes 4 ayat 2 dan 3. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus dan tentang dia telah kamu dengar
bahwa ia akan datang dan sekarang ia sudah ada di dalam dunia. Ya, ayat 2 dan 3 ini menjelaskan ya, orang yang manunggal dengan Allah punya ciri-ciri memiliki pemahaman teologi yang benar. Ya. Memahami dan meyakini teologi dengan benar. Dalam hal ini seseorang mengakui inkarnasi anak Allah. Orang yang manunggal dengan Allah berarti orang itu percaya Yesus anak Allah inkarnasi menjadi manusia. Ini maksudnya bukan sekedar percaya dalam pikiran bahwa anak Allah menjadi manusia, tetapi berbicara tentang ketaatan, tentang keteladanannya. Dia jadi manusia dan dalam hidupnya sebagai manusia dia berusaha taat. Kita percaya itu. Karena kita percaya itu maka kita bertindak seperti itu. Kalau aku percaya Yesus adalah anak Allah yang menjadi manusia, menjadi teladan bagi kita, maka aku akan mengikuti jejaknya. Teologi yang benar itu kan perlu dikenakan. Memahami dan meyakini teologi yang benar, sehingga setiap orang memiliki iman yang tepat dalam bertuhan. Gak sekedar percaya Tuhan, yakin masuk surga. Tidak. Salah pemahaman berarti kita salah berbakti. Banyak orang Kristen cuma sekedar minggu ke gereja, tepuk tangan, kasih persembahan, sudah merasa berbakti. Padahal hidupnya jauh dari keteladanan Tuhan. Ini berarti dia tidak percaya Yesus jadi manusia. Ini berarti dia cuma percaya Yesus adalah Allah yang ilahi, yang perlu cuma disanjung-sanjung. Beda. Kalau kita percaya Yesus datang sebagai manusia, ikuti jejaknya sebagai manusia. Tetapi gereja sekarang lebih banyak keplok-keplok di mana seolah-olah Yesus bertahta di sorga dan seperti itu seharusnya orang Kristen. Tidak. Seorang Kristen harus lebih menghidupi Yesus sebagai manusia daripada Yesus yang bertahta di sorga. Yesus bertahta di sorga itu sudah benar, tidak bisa diotek-otek. Istilahnya seperti itu. Tidak diganggu-gugat dan tidak akan berubah. Dia sudah ditahta. Yang jadi masalah itu kan kita sebagai umatnya mau meneladani hidupnya apa tidak. Bukan cuma sekedar keplok, nyanyi-nyanyi, ibadah, hore-hore, berdoa, puasa, dengan melihat dia yang di tempat tinggi. Bukan. Apa artinya itu kalau kita tidak hidup seperti Kristus? Apa artinya itu? Seperti papa mama kita, mama baik, papa baik, tapi disuruh belajar tidak mau, disuruh bantu orang tua membersihkan rumah tidak mau. Apa artinya mama baik, papa baik, cuman keplok-keplok gitu, tetapi tidak bisa mengikuti perintah orang tuanya. Apa artinya? Apalagi sampai tua seperti itu, umur 20, 25, berewokan, papa baik, mama baik. Apa enggak mengerikan orang seperti itu? Itu sakit jiwanya manusia. Penghormatan kepada Yesus anak Allah yang menjadi manusia sebagai bukti syukur kita kepada Allah yang telah mengasihi kita. Bapak Ibu, kalau Anda, kita, saya tidak bisa menghayati anak Allah yang ada di pangkuan Bapa, diberikan kepada kita menjadi manusia untuk jadi korban tebusan, untuk mendidik kita menjadi orang yang berkodrat ilahi. Kalau kita tidak bisa menghayati itu ya, kita ini sedang tidak bisa bersyukur. Bisa Anda bersyukur? Kalau tidak mengerti teologi ini, kalau kita sadar dia anak Allah yang berharga di mata Bapa, dia serahkan untuk kita. Dia yang
Dia yang terlebih dahulu mengasihi kita, supaya kita bisa mengenal Allah. Dia terlebih dahulu menyerahkan nyawanya untuk pendamaian kita. Loh, kita kan harus bersyukur. Tanpa dia turun sebagai manusia, kita tidak bisa mengenal Allah loh. Bagaimana bisa mengenal Allah? Semua apa yang ada di Taurat Tuhan, sebelum Yesus hadir, itu kan cuma teori. Apa kata Nabi? Yang gundul itu tidak lebih baik. Dengan hadirnya Yesus, Sang Anak Allah menjadi manusia, kita bisa bersyukur, iya ya, Bapak itu baik. Sampai anaknya yang tunggal diserahkan, rela disalib, rela menjadi manusia, menghamba, demi kita mengenal Allah. Bisa enggak bersyukur untuk itu? Pernah enggak berterima kasih, Bapak terima kasih atas pengorbanan anakmu? Pernah enggak? Kalau tidak memahami ini, kita sibuk sama usaha sendiri bagaimana berkenan. Meskipun usaha itu memang harus ada, tetapi kita akhirnya merasa kita sendiri yang berjuang. Lah, ini tidak benar. Tipis-tipis loh perbedaannya. Kita yang berjuang sungguh-sungguh, ingin berkodrat ilahi, jangan pernah merasa puas, tapi juga jangan merasa sudah selesai, sudah bangga. Karena nggak pernah akan selesai. Karena manusia ini kecenderungannya berbuat dosa. Dan dibutuhkan pengorbanan Tuhan Yesus untuk itu. Dibutuhkan anak Allah menjadi manusia untuk itu. Mati di kayu salib sebagai pendamaian, mengajar kita supaya kita bersikap tepat. Pernah enggak kita syukuri ini? Jangan cuma menyanyi, Yesus engkau baik, sungguh baik, kan gitu toh. Apa baiknya? Diberkati, banyak duit. Kenapa enggak pernah berpikir engkau baik karena Tuhan merelakan anaknya demi kita? Pemahaman ini jika tidak dipahami dengan benar, membuat kita tidak bisa memiliki empati kepada sesama kita. Lanjutnya kedua, ada sambungannya itu yang kedua. Ya. Ciri yang kedua, tidak berbicara hal-hal dunia. 1 Yohanes 4 ayat 4 sampai 6. Silahkan Pak, diulangi Pak. 1 Yohanes 4 ayat 4 dan sampai 6. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Mereka berasal dari dunia, sebab itu mereka berbicara tentang hal-hal duniawi, dan dunia mendengarkan mereka. Kami berasal dari Allah, barang siapa mengenal Allah, ia mendengarkan kami. Barang siapa tidak berasal dari Allah, ia tidak mendengarkan kami. Itulah tandanya roh kebenaran dan roh yang menyesatkan. Tidak berbicara hal-hal dunia. Ciri-ciri orang yang manunggaling kawula Gusti, ciri-ciri orang yang menyatu dengan Allah, tidak berbicara hal-hal dunia. Ini bukan berarti tidak ngomongin urusan kerjaan lain ya, tetapi kita bicara karena Allah. Kita bicara pekerjaan demi pekerjaan untuk Allah. Bagaimana bekerja sesuai dengan kehendak Allah gitu. Bukan kita nggak membicarakan keluarga, pendidikan anak, tetapi kita berbicara tentang pendidikan anak, tentang keluarga demi kepentingan Allah, bukan demi kepentingan kita. Kita nggak ngobrol nggak ngobrol keuntungan pekerjaan demi keuntungan kita melulu, tetapi apa yang bisa aku lakukan? Ciri-ciri orang yang manunggal dengan Tuhan. Ya. Ini tidak ngomong hal-hal dunia lagi, apalagi gibah, gak ada sudah. Gak ada gibah ngomongin si A, si B, si E, kok begitu ya, kok begini ya, gak ada. Pasti yang diomong hal-hal penting yang membangun diri. Fokusnya bukan dunia fana. Ciri-ciri orang yang
manunggal dengan Allah. Fokusnya bukan dunia fana, fokusnya adalah kekekalan. Setiap orang yang meninggalkan percintaan dunia pasti tidak suka lagi membahas hal dunia. Orang yang sudah jatuh cinta pada Allah, orang yang sudah mengerti kebaikan Allah, orang yang sudah belajar tujuan Allah menciptakan manusia supaya kita segambar dan serupa Allah, tidak akan lagi menginginkan dunia. Otomatis kalau sudah tidak menginginkan dunia, tidak mungkin ngomong soal dunia. Betul? Saya tanya, siapa yang suka bola? Nanti dijebak Pak David. Enggak ngomong. Maksudnya saya ngomong gini loh. Siapa yang suka bola? Kan nggak mungkin orang yang suka bola, sepak bola maksudnya, ngomong soal pingpong. Betul? Nggak mungkin. Saya suka fitness, suka tinju gitu ya. Gak mungkin ngomong tentang yang lain gitu ya, ngomong misalnya karambol gitu. Gak mungkin kan? Ayo, yang cinta duren. Yang diomongkan duren, betul? Kan gak mungkin ngomong rambutan, ngomong salak. Ini contoh. Kalau kita mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan begitu dalam, karena tahu kasih-Nya melimpah atas kita, dan kita rela, bahkan bergairah ketemu Tuhan, ya sudah tidak mungkin ngomong masalah dunia, tidak mungkin, itu alami, tidak usah dipaksa. Pak, kok saya sulit ya Pak, meninggalkan percintaan dunia. Fokusmu salah, fokusmu jangan ke percintaan dunianya. Gitu ya. Kalau Anda fokus ke percintaan dunia, Anda selalu tergoda sama dunia. Kalau Anda mau meninggalkan percintaan dunia, fokuslah pada Allah. Betapa besar kasih Allah padaku. Betapa pengorbanannya. Hayati, dia hidup dari Nazaret sampai Golgota hanya untuk memberi kita contoh hidup yang benar seperti apa. Hayati, kalau kita bisa merasakan itu, menghayati itu, dan kita terpesona sama Tuhan Yesus, cepat atau lambat yang namanya hal-hal dunia Anda lewati. Itu benar. Betul Bapak Ibu. Dulu saya tuh cinta TV, cinta acara-acara di TV, film lah, apalah. Mulai jam 5 sore sampai jam 9 malam nonton TV terus. Tetapi saya begitu mengerti kebenaran firman Tuhan itu penting, saya belajar, saya bergairah. Meninggalkan tuh nonton TV-nya, nggak dipaksa. Nggak dipaksa. Tidak perlu saya tengking, roh TV saya tolak dalam nama Yesus, tidak pernah. Tapi kalau hati kita sudah berbalik gitu loh, pasti. Saya tidak tahu Anda ya, tetapi saya tahu seorang cowok akan meninggalkan cewek jika ada cewek yang sudah lebih menarik, lebih dicintai. Dulu kan gitu, cowok, halo, ada cowok di sini? Kan gitu ya, kita naksir si A, naksir si B, naksir si C gitu ya. Mungkin pertama naksir si A. Pada saat naksir si A, kita ngejar dia kan. Tapi begitu punya kenalan baru si B, yang lebih cantik, lebih baik, lebih segala-galanya gitu ya. Anda perlu alasan untuk ninggalin si A? Nggak perlu, langsung lirik, wah itu lebih bagus. Betul? Kalau Anda bisa menikmati Tuhan, menghayati Tuhan, merasakan belas kasihannya, merasakan kasih-Nya, nggak usah disuruh belajar, Anda pasti belajar. Masalahnya Anda nggak mau ngelirik, nggak mau melihat kebaikan Tuhan. Anda cuma fokus pada berkat Tuhan, fokus pada hal-hal dunia. Yang diomongnya berkat dunia, tapi kalau orang sudah menikmati Tuhan, mengasihi Tuhan, mengasihi firman-Nya, mengerti kebenaran firman-Nya, dan rela mau menghidupinya, itu otomatis minggir kok hal-hal dunia.
Apalagi cowok. Apalagi laki-laki. Laki-laki itu sebetulnya kan ada penelitian tidak multitasking, betul ya. Jadi kalau cowok itu sebetulnya kalau arahnya sudah ke satu titik, sebetulnya nggak akan ngelirik yang lain. Pernah nggak kita perkarakan itu? Titik itu, Allah. Allah dan pekerjaannya, Allah dan anaknya, Allah dan firman-Nya. Pernah nggak kita, ayo fokus sama itu. Kalau kita mau fokus sama itu, mau belajar, merubah kodrat, rela sungguh-sungguh, kita nggak akan minat kok membahas hal-hal dunia. Itu benar itu Bapak Ibu. Saya merasakannya. Nggak usah jauh-jauh ya, mungkin ya lebih hebat, banyak yang lebih hebat. Cuman saya merasakan saja, dulu saya mencintai TV. Kenapa sekarang saya bisa mencintai Tuhan, mengasihi firman Tuhan, mau belajar? Karena saya sudah menghayati betapa baiknya Tuhan. Saya sudah merasakan bagaimana pengorbanannya. Dengan belajar saya mengerti bagaimana pengorbanan Tuhan untuk saya. Dulu saya pernah berdoa, Tuhan aku kepingin mengerti firman-Mu. Dituruti sama Tuhan. Tapi sebelum itu saya pernah berdoa juga, Tuhan saya ingin Land Cruiser. Gak dituruti sama Tuhan. Benar, kenapa? Karena saya salah berdoa. Tapi kalau doa kita benar, Tuhan aku ingin mengerti firman-Mu. Tuhan kasih jalan. Tuhan buka jalan. Dan kita tidak akan lagi istilahnya ngurusin hal-hal dunia. Fokusnya cuma satu, Tuhan. Nah, itu yang namanya manunggal, ciri-ciri orang manunggal. Oh Pak David sudah manunggal? Belum, masih berjuang. Ini kan cuma satu sisi. Gitu, satu sisi dan belum stabil juga. Ya. Inilah tanda roh di dalam kita lebih besar. Ingat ya, kan tadi ada roh di dalam kita. Inilah tanda roh di dalam kita lebih besar, yaitu jika gairah kudus dari Allah di dalam kita lebih besar daripada gairah di dunia. Banyak orang ngomong roh di dalamku lebih besar daripada roh di dunia, tapi masih senang gibah, masih senang ngurusi urusan dunia, tidak suka mendalami firman. Itu tidak lebih besar loh, itu cuma jargon kalau gitu. Yang disebut roh di dalam kita lebih besar, itu maksudnya apa? Gairah kita ketemu Tuhan lebih besar daripada gairah kita mau ketemu dunia. Kalau enggak omong kosong itu, bohong. Roh di dalamku lebih besar gitu ya. Tapi masih matre, masih mata duitan, masih cabul, ya, masih tidak adil, masih membenci saudaranya. Mana bisa dikatakan roh di dalammu lebih besar? Roh itu gairah. Kalau gairah kudus di dalam kita, enggak lebih besar, kalah sama gairah yang najis, ya mana bisa ngomong roh di dalam kita lebih besar? Masih lebih suka ngakali orang, masih lebih suka berbohong, masih suka jalan-jalan wisata, bukan tidak boleh wisata jalan ya, tapi lebih suka jalan-jalan wisata daripada ke gereja. Lebih suka nonton film, lihat bioskop daripada baca firman. Oh jelas-jelas loh, urusan dunia lebih dia tekuni daripada urusan rohani kan. Kan gak mungkin dikatakan roh di dalammu lebih besar. Paham ya? Roh di dalammu lebih besar itu berarti kamu sudah bisa meninggalkan dunia ini loh. Dengan segala kesenangannya loh. Kamu lebih banyak ngurusin hal-hal rohani. Ini loh roh lebih besar daripada roh dunia. Itu bukan cuma slogan. Kadang-kadang orang ini Kristen ini kan pinter buat jargon. Roh di dalamku lebih besar. Padahal hidupnya masih gak karu-karuan, gak sungguh-sungguh, gak memperkarakan hidup, masih memperkarakan duit,
masih memperkarakan hal-hal jasmani lainnya, tersinggung, baper, ingin balas dendam, ingin membalas kejahatan dengan kejahatan. Lah kalau masih gitu ngomongnya roh di dalamku lebih besar, enggak mungkin. Enggak bisa seperti itu Bapak Ibu. Saya ulangi, tanda roh di dalam kita lebih besar jika gairah kudus Allah di dalam kita lebih besar daripada gairah dunia yang ada di dalam kita. Harus jujur, aku ini masih bergairah dunia atau bergairah kudus? Ayo, gairahku ini kudus apa najis? Gairahku ini kepada Allah atau kepada dunia? Harus berani jujur, ujilah, tanur, bakar itu, perkarakan dalam diri kita, supaya kita tahu diri kita ini murni apa tidak. Jangan-jangan Roh Kudus di dalam kita masih campur roh najis. Mengerti maksudnya ya? Allah yang telah menguasai kita, kesadaran kita, gitu ya. Jika fokus hidup kita bukan dunia fana lagi, dikatakan Roh Kudus lebih besar daripada kita, dikatakan Roh Kudus lebih besar daripada roh dunia, gairah dunia, jika fokus hidup kita bukan lagi dunia. Allah telah menguasai kita, jika fokus hidup kita bukan dunia lagi. Fokusnya ke Tuhan, fokusnya ke kekekalan. Itu baru dikatakan roh di dalam kita, Roh Kudus di dalam kita lebih besar daripada roh dunia di dunia. Kalau belum, nggak bisa. Itulah roh, itulah bedanya roh kebenaran dan roh penyesat. Beda Bapak Ibu, Anda harus tahu. Kalau Anda tidak tahu roh benar, roh menyesat itu yang mana, ya Anda tidak bisa benar-benar. Bagaimana Pak supaya tahu? Perkarakan, koram deo, duduk diam, renungkan, berdoa Pak. Ya, namanya berdoa itu bukan cuma minta-minta. Berdoa itu perkarakan. Aku ini masih dikuasai dunia atau sudah dikuasai Allah? Roh Kudus di dalamku lebih besar atau roh dunia di dalamku lebih besar? Perkarakan. Sebetulnya bisa dilihat kok. Dalam sehari Anda lebih banyak ngomong firman atau ngomong masalah dunia? Dalam sehari Anda lebih banyak merenungkan kebenaran atau kenyamanan dunia? Itu saja sebetulnya. Pak, apa nggak harus jadi pendeta kok kayak gitu Pak? Enggak. Anda bekerja, Anda kan bisa memikirkan Tuhan dalam pekerjaan Anda. Bisa. Kalau orang merenungkan Tuhan dalam pekerjaan, enggak mungkin dia korupsi. Kalau orang merenungkan Allah dalam pekerjaannya, enggak mungkin dia menekan, bersikap tidak adil kepada karyawan, enggak mungkin. Seperti itu Bapak Ibu. Perkarakan bagaimana Anda hidup. Yang ketiga, sebelum yang ketiga kita bandingkan ya, Filipi 3, ini kan ajaran Yohanes, kita bandingkan dengan ajaran Paulus. Filipi 3 ayat 18 sampai 19. Filipi 3 ayat 18 dan 19. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka, pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Nah, kalau yang dipikirkan urusan perut, masalah dunia, jalan ini menuju ke binasaan. Mana gairah Anda? Urusan perut? Urusan dunia? Atau urusan kekekalan? Urusan kekekalan itu yang seperti apa sih Pak? Selalu mau diperbarui pola pikirnya dengan pola pikir yang benar. Selalu mau merefresh
kebenaran yang dia pahami. Tidak merasa sudah tahu, sudah tahu, khotbahnya GSKI pasti masalah pertobatan, pasti masalah kematian, keselamatan, udah itu aja kan. Jangan ngomong begitu Bapak Ibu. Anda merasa sudah tahu aja tidak berubah kok. Pasti ada sesuatu yang baru. Ya, apalagi yang khotbah lain, ya pasti ada sesuatu yang baru. Karena kan perenungan masing-masing pendeta berbeda. Jadi jangan remehkan pengajaran firman Tuhan. Yang ketiga, ciri orang manunggal dengan Tuhan, jika dia bisa saling mengasihi. Seperti Allah mengasihi. Ya. Saling mengasihi, Yohanes 4 ayat 7 sampai 12, silahkan. 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 12, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Tidak ada seorang pun yang melihat Allah. Tapi kita tahu Allah itu ada di dalam kita jika kita mengasihi. Kalau orang tidak bisa mengasihi, ya berarti roh Allah tidak di dalam dia. Gitu ya. Kasih yang seperti apa? Kasih seperti Tuhan Yesus mengasihi. Semakin memiliki kasih kepada sesama, setiap orang yang sadar bahwa dirinya adalah umat ciptaan dan umat tebusan, maka seseorang tersebut akan menempatkan orang lain di tempat yang sama dengan kesadaran atau nurani yang dia miliki. Sehingga melihat orang lain penuh pengertian, ya, sehingga melihat orang lain penuh dengan pengertian, bahwa orang lain butuh pencipta atau butuh penebus. Yang namanya kasih itu Bapak Ibu, itu bukan cuma emosi. Ya. Kasih pada prinsipnya bukan emosi. Aduh, aku mengasihi, bukan. Ya. Kasih pada prinsipnya bukan emosi, namun tindakan secara sengaja dan punya tujuan keselamatan. Kasih itu berarti usaha seseorang agar sesamanya bisa berdamai dengan Allah dan manunggal dengan Allah. Itu kasih. Jadi kasih itu bukan cuma bagi sembako. Enggak ada faedahnya jika cuma bagi sembako tapi orang itu binasa. Kasih dalam kekristenan lain loh. Makanya kita nggak pernah makanya kita tidak pernah disuruh Tuhan jadi sinterklas, enggak. Tapi kita harus tepat, mengasihi dengan benar. Saya kasih tahu, kebaikan Kristen bukan itu. Kalau orang bisa melihat orang lain dari sudut pandang kita yang sudah diciptakan Tuhan segambar dan serupa, kalau kita bisa melihat orang lain, ya, dari titik kita melihat diri kita yang sudah ditebus oleh Tuhan, kita akan mengasihi orang lain itu sama seperti Tuhan mengasihi kita. Itu maksudnya. Kita bisa mengasihi orang lain supaya orang lain juga menerima keselamatan. Kasih itu. Kalau kita bagi duit, bagi sembako, kasih perhatian, itu cuma sarana supaya dia bisa menoleh kepada kita sehingga mau belajar kebenaran. Itu. Bukan sekedar bagi-bagi duit.
Yang penting aku ngasih duit, Fit. Yang penting aku tidak pelit. Yang penting gerejaku bakti sosial. Tapi tidak tahu tujuannya apa. Itu belum kasih loh. Kebaikan berbeda dengan kasih. Kasih itu pasti baik, tapi baik kan belum tentu kasih. Kasih itu ada tujuan mendidik, ada tujuan orang itu memperoleh keselamatan, ada tujuan dia bertemu dengan Tuhan. Itu kasih. Kalau enggak, binasa kan? Kalau binasa apakah kita punya kasih? Enggak punya. Nanti kalau misalnya sudah diajak, udah ditelateni, gitu ya, tapi tidak mau belajar, masih tidak mau bersekutu, tidak mau mengenal Tuhan, ya sudah, tidak bisa dipaksa. Tetapi kita bertindak kasih, melihat seseorang ya dengan penuh kasih, itu berarti kita tuh rindu dia juga diselamatkan, kembali ke rancangan semula. Bukan cuma bagi-bagi duit. Kalau cuma bagi-bagi duit, orang yang punya jiwa filantropis tidak perlu belajar, sudah bisa, tidak perlu firman Tuhan, tidak perlu, karena dirinya sudah filantropis. Suka bagi-bagi duit, ada kan orang kayak gitu. Dan itu jangan dianggap kasih loh, belum tentu. Kalau tidak ada tujuan menyelamatkan orang lain, cuman bagi-bagi, itu hobinya dia memang. Bingung atau ngerti? Sampai titik ini saya tuh kadang-kadang mikir, iya ya. Kekristenan itu memang beda. Ada tujuan perubahan karakter, ada tujuan kembali ke rancangan semula. Itu kasih. Kalau cuma bagi-bagi duit itu konglomerat banyak-banyak. Itu perusahaan-perusahaan besar, ada CSR. Baik Kak? Baik. Kasih enggak? Belum tentu. Ya, karena definisi kasih kita tuh ada tujuan keselamatan. Kita bisa melihat manusia seperti Allah melihat manusia. Di mana Allah Bapa tidak ingin seorang pun binasa, itu kasih. Bukan sekedar bagi-bagi sembako. Makanya di gereja ini juga ada bagi-bagi sembako. Kenapa? Seharusnya itu Anda sendiri yang lakukan, tidak perlu gereja ini. Mau dibuat kebersamaan bagi sembako boleh, tapi tidak pun tidak ada masalah. Masing-masing Anda di RT, di RW masing-masing bagi sembako sendiri, silahkan. Ya. Karena tujuan gereja ini menyelamatkan manusia, merubah kodrat. Kalau sudah mengerti kebenaran, lakukan kebenaran itu masing-masing. Tidak perlu atas nama gereja GSKI, tidak perlu. Tapi kalau mau diadakan sekali-sekali, tidak apa-apa, tidak salah juga, gitu loh ya. Tapi itu bukan tujuan. Makanya bergereja itu tujuannya bukan jadi sinterklas, mengubah kodrat. Itu loh gereja. Pak Menlu minta tolong. Bapak Ibu, ini keriting ini bukan cacing ya. Ini gambaran tentang otak kita yang bulet bundet tidak mengerti kebenaran. Ya. Tetapi begitu mengerti kebenaran, nah, satu, dua, tiga, bahkan terus, ada 4, 5 semakin. Bapak Ibu, pada saat kita belum tahu firman Tuhan, belum mengerti firman Tuhan, otak kita ini seperti ini bulet. Tuhan tuh maunya gimana sih? Dulu saya seperti itu. Tidak tahu kalau Anda ya, tapi saya merasa saya mengerti kebenaran. Ya. Ini orang tidak mengerti tapi merasa ngerti. Ini gitu ya.
Tapi begitu dia mengerti benar-benar firman Tuhan, di angka 1 gini ya, angka 1 itu ya ciri nomor 1 tadi itu. Mengerti, memahami teologi dengan benar. Ini angka 1 ini ya. Mungkin dia masih merasa tahu. Tapi belum tahu sebetulnya. Karena masih 1. Karena yang disebut mengenal Allah itu jika kita sudah meninggalkan dunia dan punya kasih. Ngerti ya? Jadi ini 1. Ini 0 inilah, anggap aja 0. Poin 1 itu ini. Mengerti teologi dengan benar. Ini dasar supaya kita bisa bersikap tepat. Meninggalkan dunia. Bersikap tepat, memiliki kasih. Semakin besar 4, 5. Nomor 2, semakin merasa tidak tahu. Pada titik di nomor 2, gitu ya, dia lebih banyak belajar, dia bisa meninggalkan dunia secara bertahap. Semakin belajar lagi, dia semakin tahu, iya ya, dulu kok tidak kepikir aku meninggalkan dunia dengan cara seperti ini. Dulu kok tidak kepikir aku meninggalkan dunia. Seperti ini sudah meninggalkan dunia. Dulu tidak kepikir, aku anggap ini baik-baik saja. Ngerti tidak? Kalau orang belajar harusnya mengerti ini. Sehingga pada titik nomor 3, mengasihi gitu ya. Dia tidak pernah merasa benar. Dia hanya bisa, aku bersyukur karena aku mengerti semua ini. Dan aku rindu temanku juga mengerti seperti aku mengerti. Dia tidak akan merasa sombong lagi karena dia dulu belum apa-apa, bukan apa-apa. Kalau Tuhan tidak kasih kebenaran ini, dia tidak akan mengerti. Tapi lihat orang yang sudah merasa mengerti di sini. Ini titik-titik krusial ya. Di benang bulat ini titik krusial. Kalau diajak, aku ngerti kok, aku sudah berbuat baik kok. Yang penting berbuat baik, tidak perlu belajar. Padahal begitu dalamnya. Orang harus belajar sehingga dia bisa mengerti gairahnya. Kalau cuma membedakan perbuatan baik dan perbuatan jahat, perbuatan benar dan perbuatan salah, semua bisa. Tapi kalau menilai, menguji gairah yang kudus dan gairah yang najis, ini tidak mudah Bapak Ibu. Anda perlu belajar, Anda perlu bertindak, Anda perlu punya kasih. Bisa dipahami tidak? Semoga tidak bulat. Karena memang ini sudah dijelaskan, jika orang tidak dalam tahap mengejar ke sana, sulit. Semakin hari saya semakin merasa tidak tahu apa-apa. Karena banyak hal-hal baru yang muncul. Lah kenapa aku tidak berpikir seperti ini kemarin? Berarti aku bodoh. Aku baru tahu. Terima kasih Tuhan aku diberitahu. Akhirnya cuma begitu. Tetapi dulu saya enggak. 4-5 tahun yang lalu. Begitu mengerti SK, kan tingkahnya seperti kapal perang sudah, tembak sana, tembak situ, tembak sini, merasa paling benar sendiri. Tetapi kalau didalemi lagi, masuk lagi. Oh, dulu itu belum apa-apa. Aki gitu. Pasti sudah, tapi kalau mau belajar, tidak mungkin. Kadang-kadang saya dengerin khotbah saya gitu ya, kok bisa ya saya ngomong begini? Heran juga. Kok bisa ya saya mikir begini, ngomong begini? Ngerti maksudnya Bapak Ibu? Heran loh. Kadang-kadang saya denger lagi, kan harus diedit. Gitu ya. Padahal saya denger edit, iya ya. Kok bisa saya ngomong begini ya, dari mana ini? Ya dari Tuhan. Betapa saya bersyukur punya pengertian seperti itu. Yang asalnya saya nggak tahu.
Kadang-kadang pengetahuan itu muncul saat saya berdiri di mimbar ini loh, baru tahu. Iya ya, begitu ya. Gak ada yang perlu disombongkan. Dan sikap sombong nomor satu, sikap sombong paling besar, itu jika diajak belajar, tidak mau belajar, itu sikap sombong. Bukan cuma pedetang-pedetengnya, itu kan gayanya dari luar. Tapi sikap hati tidak mau belajar, itu sombong. Padahal kebenaran mau diberitakan. Nah, itu. Amin Bapak Ibu. Ayo mulai. Ayo manunggaling kawula Gusti, ayo manunggal dengan Allah. Yohanes sudah menyatakan 3. Saya yakin lebih dari 3, tetapi 3 ini dasar. Mengakui Yesus inkarnasi, Logos inkarnasi menjadi Yesus, itu berarti mengakui kasih Allah yang besar kepada kita. Kedua, gairah kita lihat lebih besar daripada gairah dunia apa tidak? Gairah kita mengejar Allah lebih besar apa tidak daripada mengejar dunia? Kalau lebih besar, itu manunggal. Yang ketiga, mengasihi orang lain tidak seperti Allah mengasihi orang lain. Saya rindu Bapak Ibu, semua orang diselamatkan. Masalahnya kalau mereka sudah menolak, saya tidak bisa apa-apa. Karena itu sikap hati mereka, keputusan mereka, kehendak bebas mereka. Gitu loh. Tapi kalau Anda punya 3 itu, ini sudah arah yang tepat mau menuju kepada Allah. Karena Yesus lakukan itu. Amin.